Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasriani Putri dengan NIM F1G1200038. Di sini saya akan menjelaskan bagian bab ke-11 Project Risk Management. Manajemen risiko proyek adalah seni dan ilmu untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menanggapi seluruh risiko kehidupan proyek dan demi kepentingan terbaik untuk memenuhi tujuan proyek. Risiko negatif melibatkan pemahaman masalah potensial yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana mereka dapat menghambat keberhasilan proyek. Manajemen risiko negatif seperti bentuk asuransi itu adalah investasi. Risiko positif adalah risiko yang mengakibatkan terjadi hal-hal yang baik, kadang disebut peluang. Definisi umum risiko proyek adalah ketidakpastian yang dapat memiliki efek negatif atau positif dalam memenuhi tujuan proyek. Tujuan dari manajemen risiko proyek adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Project Risk Management Process. Proses merencanakan manajemen risiko, memutuskan bagaimana melakukan pendekatan dan merencanakan aktivitas manajemen risiko untuk proyeknya. Identifikasi risiko, menentukan risiko mana yang mungkin mempengaruhi proyek dan mendokumentasinya. Melakukan analisis risiko kualitatif, melakukan analisis risiko kuantitatif, merencanakan respon risiko, dan yang terakhir mengendalikan risiko. Planning Risk Management. Keluaran utama dari proses ini adalah rencana manajemen risiko, rencana yang mendokumentasikan prosedur untuk mengelola risiko di seluruh proyek. Tim proyek harus meninjau proyek, mendokumentasikan dan memahami pendekatan organisasi dan sponsor terhadap risiko. Tingkat detail akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan proyek. Risk Register. Keluaran utama dari proses identifikasi risiko adalah daftar risiko yang teridentifikasi dan informasi lain yang diperlukan untuk memulai membuat daftar risiko. Daftar risiko adalah dokumen yang berisi hasil dari berbagai proses manajemen risiko dan yang sering ditampilkan dalam format tabel atau spreadsheet. Alat untuk mendokumentasi peristiwa risiko potensial dan informasi terkait peristiwa risiko mengacu pada peristiwa spesifik dan tidak pasti yang memungkinkan terjadi yang merugikan atau meningkatkan proyek. Risk Register Content, nomor identifikasi untuk setiap kejadian risiko, peringkat untuk setiap peristiwa risiko, nama setiap risiko, deskripsi setiap kejadian risiko, kategori di mana setiap kejadian risiko jatuh, akar penyebab dari setiap risiko, pemicu untuk setiap risiko, tanggapan potensial untuk setiap risiko, pemilik risiko atau orang yang akan memiliki atau bertanggung jawab atas setiap risiko, probabilitas dan dampak dari setiap risiko yang terjadi, yang terakhir status setiap risiko. Watch list adalah daftar risiko yang memiliki potensi rendah, namun masih diidentifikasi sebagai potensi risiko. Analisis kualitatif juga dapat mengidentifikasi risiko yang harus dievaluasi secara kuantitatif. Performing Quality Risk Analysis seringkali mengikuti analisis risiko kuantitatif, namun keduanya dapat dilakukan bersamaan. Proyek besar dan kompleks melibatkan teknologi yang canggih seringkali memerlukan risiko kuantitatif yang ekstrim. Simulations menggunakan representasi atau model dari suatu sistem untuk menganalisis perilaku atau kinerja yang diharap dari sistem tersebut. Analisis mensimulasikan hasil model berkali-kali untuk menyediakan distribusi statistik dari hasil yang dihitung. Untuk menggunakan simulasi ini, Anda harus memiliki 3 perkiraan kemungkinan besar, pesimis, dan optimis, ditambah perkiraan berada di antara nilai yang paling mungkin dan optimis. Setelah mengidentifikasi dan mengukur risiko, Anda harus memutuskan bagaimana meresponnya. 4 strategi respon utama yang baik untuk risiko negatif. Yang pertama, penghindaran risiko. Yang kedua, penerimaan risiko. Yang ketiga, pemindahan risiko. Yang keempat, mitigasi risiko. Penting juga untuk mengidentifikasi risiko residual dan sekunder. Risiko residual adalah risiko yang tetap ada setelah semua strategi respon berakhir telah dilaksanakan. Risiko sekunder adalah akibat langsung dari penerapan respon risiko. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.